Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema, terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar, peristiwa ini bakal terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimanakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next sobat ya, setelah sudah taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, next ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Libra memasuki minggu terakhir bulan Juni ya. Libra asmara, kartu utama muncul petunjuk 8 koin ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sobat Libra, ingat ya, ini asmara kalian, kartu awal ataupun clue pertama memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kalau saya rasakan sih ya, mungkin secara asmara ini kayaknya Libra masih harus penuh perjuangan gitu. Alias apa? Alias harus masih banyak semangat gitu loh ya, untuk penyelesaian. Karena saya merasakan di sini ya, bisa dikatakan terkadang Libra ini masih sering asmaranya itu terhantam sebuah konflik ataupun problem, entah berat entah ringan. Ini yang terjadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini juga muncul petunjuk 8 koin. Kayaknya Libra ini berusaha keras ya, mungkin untuk memperbaiki satu persatu. Mungkin ya, kalau memang ada kesalahan, mana dulu yang harus diperbaiki. Ini yang saya rasakan. Maka bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan clue yang pertama di sini memberikan sebuah petunjuk bahwasanya Libra ini masih harus penuh kerja keras,
masih harus penuh usaha keras, masih harus berjuang, demi apa? Ya demi untuk, bisa mencapai stabil, mungkin secara kebahagiaan, secara harmoni, saling pengertian, saling menyayangi ya, biar bisa menuju ke arah sana lah, kira-kira seperti itu ya. Next ya, sekarang kita cari informasi di kartu confirm. Di sini muncul petunjuk 4 koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, di kartu confirm, ini kayaknya Libra, terkadang juga adanya sebuah renungan, mungkin ada sebuah angan-angan ataupun cita-cita. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan Libra ini, masih adanya sebuah renungan, ya sebuah keinginan ataupun cita-cita, otomatis kan sudah jelas bahwa secara asmara ini Libra masih belum bisa, menuju tahap stabil. Jadi masih banyak ini dari sahabat Libra yang mungkin masih terhantam sebuah konflik-konflik. Nah gitu loh. Makanya di sini jelas kayaknya Libra juga adanya sebuah kekonsentrasian, Libra kayaknya ada sebuah kefokusan, ini yang saya rasakan dari energi kalian, bahwasanya apa yang sedang kalian fokuskan, apa yang sedang kalian konsentrasikan, intinya Libra kayaknya mau mencari solusi, mau mencari jalan keluar, berharap biar lepas dari jeratan masalah, sehingga apa? Sehingga bisa menuju tahap stabil. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya masih, yang saya rasakan energinya sih ya masih agak sedikit berat lah, lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Oke ya, terlepas dari apapun itu, next nanti kita deteksikan ya. Oke, lanjut dulu. Next di faktor pekerjaan ataupun karir. Libra, kartu utama muncul petunjuk The Moon ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya. Ini waspada, ketika mungkin kalian merasakan ada penurunan ataupun yang semula lancar tiba-tiba anjlok, susah bangkit, susah berkembang. Nah, ini harus waspada. Yang saya maksud di sini ya bisa saja, apa ya, yang menghalangi pencapaian target kalian, yang menghalangi kelancaran kalian, gitu loh. Ini jelas ada pihak ketiga sobat, yang berusaha apa, yang berusaha untuk mungkin menghalangi kalian gitu loh, biar kalian susah mencapai target lah, biar tidak selancar dulu ataupun kemarin, biar tidak bisa mewujudkan harapan impian, apalagi keberhasilan suksesan, mungkin saja yang dulu pernah kalian rasakan. Nah, biar tujuannya nih, kalian tidak bisa mengarah ke arah sana, ke arah keberhasilan. Makanya di sini saya merasakan sekali lagi banyak orang-orang sekeliling Libra, dan itu yang membuat apa ya, yang membuat, perkara gitu loh, membuat konflik agar secara kelancaran ini, bisa banyak sendatan, bisa banyak problem, ujung-ujungnya nanti Libra ya akan terperosok juga. Makanya jangan heran, jangan kaget ya untuk sobat Libra ketika mungkin kalian merasakan kok tidak selancar dulu, semakin berjalannya waktu adanya sebuah sendatan gitu loh, susah mencapai target dan lain-lain, atau bisa saja ini sudah kalian rasakan. Terlepas dari apapun itu ya, ketika sudah kalian rasakan, ya itu sudah jelas. Sekali lagi jangan heran, jangan kaget, memang ada sebuah energi negatif yang dipaksa masuk dari orang iri, orang toksik, gitu loh. Energi black magic, sehingga apa? Yaitu tadi berpengaruh, eee, dalam dampak suksesan ataupun mungkin dalam dampak pencapaian target-target, kira-kira seperti itu ya. Saya merasakan Libra adanya kesulitan di sini. Ingat ya, yang menyebabkan kesulitan ini kayaknya kartu utama mengatakan ini bukan faktor alami ya, tapi jelas seperti yang saya katakan barusan, ada energi negatif, energi black magic yang dikirimkan dari orang toksik. Itu yang menjadikan penghalang untuk pencapaian kesuksesan. Kira-kira seperti itu. Oke, next ya. Sekarang kita cari informasi di kartu konflik. Ini muncul petunjuk 5 koin ya, Five of Pentacles. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra di kartu konflik. Ini sih kayaknya, apa ya, secara keberuntungan gitu loh, secara hoki, secara keberkahan, secara kepositifan di pekerjaan ataupun karir kalian apapun itu ya, ini kayaknya sih bisa dikatakan cukup kuat loh sebetulnya, cukup lancar ini, gitu loh. Ingat ya, cukup lancar di sini. Tapi kenapa kok kalian merasakan untuk saat ini ya, atau mungkin sudah kalian rasakan mulai dulu atau kemarin, ya memang secara keberuntungan, secara kelancaran hoki dan lain-lain ini kayaknya, apa ya, kayak tertutup sobat gitu loh, kayak terhalangi di sini, jelas. Ini kan ada 5 koin, berada di dalam
rumah ataupun berada di dalam ruangan. Artinya apa? Ya keberkahan kalian, keberuntungan, hobi seputar pekerjaan ataupun karir ini ada yang menutup. Ini sudah jelas. Makanya saya juga merasakan di kartu konflik bahwa banyak dari sahabat Libra yang mungkin kewalahan di sini, pontang-panting, gitu loh. Merasakan apa ya? Merasakan anjlok, banyak yang kebingungan di sini. Nah, terlepas dari apapun itu sobat ya, ketika memang kalian merasakan ada penurunan luar biasa, susah bangkit, susah berkembang lah, sepi lah dan lain-lain. Nah, dipesankan di kartu 5 koin. Ya, ketika kalian merasakan seperti yang barusan saya katakan, sekali lagi ya jangan sampai kalian salah langkah ataupun salah untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Ya lagi-lagi balik untuk cara penyelesaiannya itu loh maksud saya sobat. Jangan sampai salah langkah, salah mengambil keputusan ataupun salah tindakan di sini. Kan sering saya mengatakan sobat, ketika kalian terhantam sebuah konflik, entah di faktor apapun itu ya, terutama kalian sahabat Libra, ada konflik, ada problem di seputar pekerjaan. Nah, maksud saya itu ya sikapi secara pemikiran jernih, rasakan secara energi batin ataupun hati. Nanti kalian dapat jawaban kok di situ, pasti itu. Nah, gitu loh. Apakah memang betul-betul konflik yang mendatangi kalian ataupun problem yang datang sama kalian di faktor pekerjaan ini apakah betul memang ranahnya itu di logika atau sebaliknya di non logika? Makanya jangan sekali lagi jangan sampai salah jalan, kalau bisa diikhtiarkan dan ikhtiarnya jangan sampai salah jalan, gitu loh. Ya mungkin pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya, dan ikhtiar itu kan ada 2 sobat, juga perlu diikhtiarkan. Bisa saja diikhtiarkan secara logika dan bisa saja ikhtiar itu bisa diikhtiarkan secara non logika. Ya, pokoknya kalian tepat ya di sini ya. Maka di situ akan ada transformasi ulang, akan ada perbaikan yang luar biasa. Lancarnya luar biasa nanti. Ibarat tertutup ini akan terbuka dan di situ akan los. Hoki, keberuntungan, kesuksesan, pencapaian target dan lain-lain. Asalkan jangan sampai salah langkah ya. Artinya apa? Ya lagi-lagi balik gitu loh. Kalau kalian mendapatkan masalah itu kalian mendapatkan jawaban misalkan nih secara logika ya monggo diikhtiarkan secara logika, cari solusi juga secara logika. Tapi ketika kalian ini adanya sebuah penutupan, adanya sebuah penurunan ini disebabkan non logika, ya alangkah baiknya diikhtiarkan secara non logika juga. Yaitu dengan cara apa? Ya di netral energi negatifnya sobat. Biar aura terbuka. Hanya itu kuncinya. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya keberuntungan ini selalu lolos, selalu luput sama kalian. Makin terpuruk. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti yang kesulitan, yang bingung, ya, ya kalian sendiri. Maka bisa dipahami. Jadi Libra di sini ketika memang ada penurunan harus tepat ya mencari solusinya. Ikhtiarnya kalian itulah harus tepat. Boleh diikhtiarkan secara logika, boleh diikhtiarkan secara non logika. Tapi ya balik lagi-lagi ya. Karena semua ditentukan energi. Ketika sudah kalian berikhtiar secara logika, nggak ketemu, nggak ada berhasil, malah semakin rumit, malah semakin anjlok. Ya jangan diteruskan sobat. Kalau kalian teruskan risikonya apa? Risikonya ya habis-habisan hancur-hancuran. Lagi-lagi balik yang dirugikan kita sendiri, yang dibingungkan, yang dibikin cemas, bikin capek kita sendiri. Seharusnya apa? Ya pindah haluan sudah. Diikhtiarkan secara energi, dilawan secara energi, netral energi negatif, biar aura terbuka maka roda keberuntungan seperti yang saya katakan barusan. Ada transformasi besar di situ perubahan dan itu sangat menyenangkan nantinya. Seperti itu ya. Jangan dibiarkan ya Libra ya. Biar tidak merambat kemana-mana. Efeknya itu loh. Oke next nanti kita deteksikan ya. Lanjut di keuangan ataupun rezeki Libra, kartu utama muncul petunjuk The Emperor ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya. Lebih-lebih memasuki akhir minggu ataupun minggu terakhir bulan Juni. Ini faktor keuangan ataupun rezeki. Ini kayaknya sih saya merasakan banyak dari sahabat Libra ya yang mungkin sedang berfokus untuk saat ini ataupun mungkin sedang berkonsentrasi. Kayaknya kalian ingin mengubah sebuah rencana, ingin mengubah strategi. Artinya apa? Artinya sudah jelas bahwa secara keuangan, secara rezeki ataupun finansial adanya penurunan luar biasa, adanya kesulitan, adanya senjatan. Ketika dapat rezeki pun, ketika dapat keuangan pun ini jauh dari ekspektasi. Nah gitu loh. Di samping jauh dari ekspektasi apa? Kebutuhan kalian ini besar tapi pemasukan kecil. Itulah yang saya namakan barusan
ketika mendapatkan uang pun ini jauh dari ekspektasi. Maksud saya seperti itu, yang sudah bisa dipahami ya. Ini kayaknya Libra memang kayaknya sih mau berusaha keras ini mengubah rencana, mengubah strategi agar apa? Agar yang merasa seret rezeki, agar yang merasa banyak sendatan ini bisa lancar kembali, bisa milih kembali. Ini yang saya rasakan dari energi kalian. Seperti itu ya. Next ya. Sekarang kita cari informasi di kartu confirm. Muncul petunjuk pesannya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya. Di kartu confirm. Ini kayaknya sih ya ketika kalian masih mempunyai semangat, ingin mengubah rencana, ingin mengubah strategi, entah mulai dulu ataupun kemarin, atau mungkin baru-baru ini kalian mau merubah rencana ataupun strategi. Saran saya itu apa ya? Jangan dihentikan sobat. Gitu loh. Jangan dihentikan. Tapi tetaplah apa? Tetaplah bersemangat untuk mengganti rencana tersebut, untuk mengganti strategi tersebut. Ini teruskan. Karena saya merasakan di sini ketika itu kalian teruskan, kalian masih tetap bersemangat, ini akan ada pergantian kok ya. Memasuki minggu terakhir bulan Juni. Artinya apa? Kalian bisa saja rezeki-rezeki ini akan mendatangi kalian sobat. Akan ada perkembangan, akan ada pertumbuhan. Nah gitu loh. Ya mumpung kalian muncul desan loh ya. Kali ini mumpung kalian muncul desan. Ini sinyal bagus akan kedatangan rezeki. Tapi syaratnya yaitu tadi, jangan menyerah. Itu tetap berusaha. Nah beda lagi, meskipun kartu desan muncul ya, ini kan menunjukkan akan ada perubahan, akan ada perkembangan, akan ada kedatangan rezeki. Nah beda lagi maksud saya itu gini, kalau kalian sudah merasakan ada penurunan, terus kalian mau mengubah rencana, mau mengubah strategi boleh, asalkan dijalankan. Itu yang menjadi pertanyaan sobat. Kalau tidak kalian jalankan, ya sama saja. Meskipun sinyalnya ini bagus ya sama saja nanti. Zong, bahkan semakin kesulitan, bahkan semakin seret nanti rezeki kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Mumpung ini kalian sekali lagi ada desan. Jadi sekali lagi ketika sahabat Libra merasakan sudah banyak kesulitan dan ingin mengubah rencana strategi, ketika sudah dapat rencananya, sudah dapat strateginya seperti apa, segera dijalankan. Lebih-lebih nanti memasuki minggu terakhir bulan Juni. Nanti di situ pasti kalian akan dapat adanya sebuah perbaikan lah. Kalau seperti itu, nggak bisa dipahami ya. Kalau kalian santai, hanya dipikirkan saja, nggak dijalankan solusi kalian, nggak dijalankan rencana kalian, ya sama saja nanti. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Terlepas dari apapun itu, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Oke sobat ya, tetap seperti tema ya. Saya bongkar ya. Peristiwa ini bakal terjadi di minggu terakhir bulan Juni. Apa peristiwanya? Apa yang sudah saya bongkar? Nah, barusan kan sudah saya informasikan bagaimana asmara kalian, bagaimana tentang pekerjaan ataupun karir kalian, bagaimana tentang keuangan ataupun rezeki kalian. Kan seperti itu. Ya, sekarang saya tinggal memberikan informasi yang barusan saya deteksikan. Oke ya, balik ya. Next. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu terakhir bulan Juni, gitu. Peristiwa di asmara Libra ini apakah nantinya akan menemukan sebuah keberuntungan atau semakin anjlok? Nah, setelah saya dapat petunjuk dari terawangan dan muncul kode ataupun sinyal persentase, ini kayaknya sih bisa dikatakan waspada ya Libra. Ini kayaknya masih 70% nih. Banyak dari sahabat Libra yang mungkin masih kewalahan, masih banyak yang terhantam konflik dan belum belum bisa mengarah ke arah stabil. Jadi masih banyak ini kendala-kendala Libra ketika ingin mencapai stabil. Bisa saja masalah yang terjadi, itu problem yang terjadi mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai memasuki minggu terakhir bulan Juni ini, masih aja terhantam masalah, belum terselesaikan. Ini waspada 70% ya, masih banyak kesulitan. Apakah semua Libra? Ya tidak. Ya tinggal sisanya saja, 30%. Ya mungkin bisa terselesaikan, menemukan apa ya, menemukan perbaikan. Ini hanya sekitar 30% sobat. Artinya peristiwa di asmara Libra ini antara keberuntungan sama tidak ini levelnya masih lebih tinggi ketidakberuntungannya 70% sobat. Hanya 30% yang mungkin diuntungkan. Bisa selesai masalah gitu loh.
bisa adanya perbaikan lagi lah, bisa damai lagi, bisa rukun kembali, bisa harmonis kembali. Ini hanya sekitar 30% loh nantinya. Ini jangan main-main ya Libra ya. Kalau bisa ya adanya sebuah ikhtiar-ikhtiar gitu loh. Baik diikhtiarkan secara logika ataupun non logika. Kan tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu ya. Next ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini seputar pekerjaan peristiwanya ini nanti memasuki minggu terakhir bulan Juni, apakah peristiwa di pekerjaan Libra ini apakah akan ada peningkatan, akan ada keberhasilan atau justru ketidakberuntungan. Oke ya, barusan kan sudah saya deteksi. Nah, saya mendapatkan petunjuk ya secara persentase di sini waspada Libra. Ini kayaknya libat 80% ya. Ini semakin tinggi loh. Asmara tinggi, pekerjaan ini masih tinggi lagi di sini. 80% kalian. Gitu loh. Adanya kesulitan luar biasa, adanya penurunan yang mungkin bekerja terus dikeluarkan dari pekerjaan. Ada saja masalah yang mungkin melamar kerja nggak dipanggil-panggil sampai sekarang. Ada saja loh yang seperti itu. Artinya kan sudah jelas sobat, bahwa apa? Bahwa betul-betul energi yang masuk di dalam Libra ini sudah cukup kuat gitu loh. Bisa saja sudah cukup lama. Akhirnya apa? Ya semakin kesulitan Libra. 80%. Hanya sekitar 20% yang mungkin masih lolos. Gitu loh. Masih stabil lah, melamar kerjaan diterima lah. Bahkan ada kejutan-kejutan, minimal ada ketenangan secara pemikiran maupun hati. Itu untuk yang 20% sobat. Nah, nanti tinggal kalian sendiri yang merasakan gitu loh. Kalian masuk yang 80% atau yang 20%. Kan kalian sendiri yang merasakan. Kalau kalian masuk ini 80%, oh iya ya benar ya informasinya. Nah, sudah segera dicari solusi, segera cari jalan keluar asal tapi tetap harus tepat sasaran ya. Kalau yang kalian rasakan itu sudah yakin di non logika, ya selesaikan secara energi sobat, di netral. Kalau kalian yakin oh ini logika, nggak masalah diikhtiarkan secara logika. Nah, kan yang selama ini yang saya dapatkan ya, buat yang konsultasi ini khususnya ya, ingat yang saya dapatkan selama ini khususnya buat yang sudah konsultasi ini rata-rata banyak yang salah sobat, salah tujuan, sudah terkena energi non logika tapi nyari solusinya logika, akhirnya apa ya semakin hancur-hancuran, semakin habis-habisan, semakin ruwet. Kalau sudah rumit baru adanya sebuah penyesalan yang luar biasa. Itu yang terjadi mereka-mereka yang sudah konsultasi. Nah, makanya di situ saya memberikan sebuah wawasan, harus begini, harus begini. Alhamdulillah juga banyak adanya perubahan juga. Kira-kira seperti itu ya untuk sahabat Libra ya. Jadi harus tepat sasaran ya Libra ya. Seperti itu. Biar adanya sebuah perubahan. Lagi-lagi balik kalian masuk yang 80% atau yang 20. Kan sudah saya jelaskan barusan. Kalau masuk yang 20% artinya seperti ini. Kalau yang masuk 20% artinya seperti ini kan barusan sudah saya jelaskan. Kalau masuk yang 20%, saya ulang lagi, ini berarti kalian aman. Tapi kalau kalian terindikasi nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan, bahkan semakin anjlok, artinya kan sudah jelas weak. Bahwa kalian masuk yang 80% harus dicari solusi dan solusinya itu harus tepat sasaran. Biar ada perbaikan. Kalau kalian nggak tepat sasaran, nggak akan bisa ada perubahan, sobat. Semakin anjlok, iya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk menetralkan? Ketika memang kalian yakin ini di non logika, ya, sering saya mengatakan kalau kalian bisa doanya, tata caranya, monggo dijalankan sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jangan dibiarkan sobat. Takutnya apa? Yang mau dapat keberkahan, yang mau dapat keberuntungan, hoki dan lain-lain ini akan mental. Apalagi yang sudah merasakan apa lancar, yang sudah merasakan lebih diuntungkan, lebih ada hoki. Ini bisa saja terputus tiba-tiba. Gitu loh. Mampet, seret, banyak kendala. Bisa saja terputus langsung seperti itu secara tiba-tiba. Kalau itu dibiarkan. Tapi kalau sudah terbuka kan enak gitu loh. Yang sudah dapat keberkahan, yang sudah dapat keberuntungan ini semakin lancar, semakin los. Apalagi yang mau dapat keberkahan, yang mau dapat hoki ini bisa masuk akhirnya karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang sobat. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Next lanjut ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya, ini faktor keuangan ataupun rezeki. Peristiwanya apa? Ini buat kalian ketika memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini jelas lah. Setelah saya terangkan, saya mendapatkan petunjuk secara persentase
Ini sih ya masih diuntungkan lah Libra ya, kayaknya sih bisa dikatakan 60% lah. Ya, lumayan ya. Jadi tingkat keberuntungan kalian ini memasuki minggu terakhir, apakah akan didatangi rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, bisa terduga maupun tak terduga, besar kecil syukuri. Ya kayaknya sih 60% akan lebih diuntungkan. Hanya sekitar mungkin 40% ya yang masih mengalami kesulitan, harus masih berjuang, harus masih bekerja keras, mengubah rencana, mengubah strategi, dan itu pun terkadang gagal. Meskipun sudah usaha, meskipun sudah ada usaha, terkadang gagal. Gitu. Nah, kenapa? Ya jelas, karena memang reaksi energi negatif, sobat. Gitu loh. Berpengaruh sudah di berbagai faktor. Lagi-lagi balik, nanti kalian sendiri yang merasakan, kalian masuk yang 60 atau yang 40. Kalau masuk yang 60 ya syukur, alhamdulillah, saya juga ikut senang. Bahwasanya jelas kalian akan dihantam rezeki, akan mendapatkan keuangan di sini. Gitu loh. Tapi kalau kalian masuk yang 40%, nah itu yang harus betul-betul dicari solusi dan harus diperjuangkan. Tidak bisa diremehkan, nanti akan habis-habisan hancur-hancuran. Nah, seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Next ya, ingat ya, jangan lupa semua informasi yang sudah saya sampaikan ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian sobat. Kenapa? Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan. Kan seperti itu. Apalagi ini kan bersifat general reading. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Kan general reading itu kan energinya itu luas, mengacak. Nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, bisa saja ini energi dari kalian. Mungkin yang sudah bergabung ataupun mungkin yang saat ini sedang menonton bisa saja ketarik gitu loh. Nah, ketika ketarik apa yang terjadi? Ya inilah energi kalian yang sudah termanifestasi dengan adanya sebuah clue-clue seperti ini, simbol-simbol seperti ini. Tujuannya apa? Ya buat perbaikan. Seperti itu sobat ya. Jadi ya bisa dikatakan ketika mungkin ya kalian penasaran ataupun merasakan kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya. Selalu saja tidak ada keberuntungan, mau dapat keberuntungan gagal ataupun ketika dapat keberuntungan pun tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Nah, ketika kalian merasakan cocok seperti itu, monggo. Jika pun perlu dikonsultasikan, ingat sobat, jika perlu dikonsultasikan, ya monggo konsultasi secara pribadi biar ada perbaikan. Dan yang kedua biar dapat jawaban tepat akurat. Nah, gitu loh. Apalagi ketika kalian ada problem dan tidak bisa menyelesaikan secara sendiri, ya saya akan memberikan sebuah solusi nanti untuk penyelesaian. Apalagi ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali sehingga apa? Bisa tertata langkah ke depannya. Jadi roda-roda keberuntungan itu sering mampir dalam kehidupan. Jadi tidak selalu dibikin sial, tidak selalu dibikin apa saja. Biar ada transformasi dan perubahan sobat. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap membacanya baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, amankan, klaim energi positifnya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kita lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis. Kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya, minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Ketika apa? Ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian. Jangan menyerah sobat, gitu loh. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Libra. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.